Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Intan Febi Nurhaliza dengan NIM 210341100016, mahasiswi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura, akan menjelaskan apa sih wudhu itu. Yang pertama, kita akan membahas pengertian apa itu wudhu. Menurut bahasa, wudhu sendiri berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syara, wudhu sendiri berarti membersihkan anggota tubuh tertentu dari muka, kedua tangan, kepala, hingga kedua kaki dari najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 26 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki." Nah, dijelaskan juga dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan diterima sholat seseorang di antara kalian jika ia berhadas hingga dia berwudu." Nah, pengertian wudhu tentu harus diikuti dengan pemahaman rukun-rukunnya. Rukun wudhu sendiri sebenarnya ada 6, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, dan tertib atau menurut susunan yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, keenam, perkara dari rukun wudhu ini harus dilaksanakan dengan berurutan dan tenang. Tidak boleh meninggalkan salah satunya jika ingin beribadah sholat kamu sah. Selain rukun wudhu, ada juga beberapa sunnah yang bisa dilakukan agar mendapatkan pahala yang berlimpah. Berikut beberapa sunnah berwudu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Membasuh kedua telapak tangan, menggosok gigi dengan siwak dan berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, menyapu air ke seluruh kepala, membasuh kedua tangan bagian dan luar, mendahulukan yang kanan, menggosok celah-celah jari tangan, kaki, dan janggut yang panjang, melakukan sebanyak 3 kali berturut-turut, yaitu bersambung dari awal sampai akhir tanpa jeda. Pengertian wudhu adalah menyucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Namun, tata cara wudhu perlu dilakukan sesuai sunnah. Kamu bisa mengikuti tata cara wudhu berikut ini. Yang pertama, memulainya dengan niat. Niat wudhu artinya sengaja dengan kesungguhan hati untuk mengerjakan wudhu karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti anjuran Rasulnya. Rasulullah SAW menerangkan bahwa segala perbuatan tergantung kepada niatnya dan seseorang akan mendapatkan balasan menurut apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dalam Fathul Bahri. Adapun bacaan niat wudhu yaitu nawaitu wudhu ali raf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Nah, yang kedua, membaca basmalah. Kemudian berkumur setelah melakukan niat dengan kesungguhan hati, kemudian bacalah basmalah. Membaca basmalah ini dilakukan sambil mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali hingga ke sela-sela jari. Namun, bila lupa untuk membaca basmalah, maka wudhu yang kamu lakukan tetap sah. Selanjutnya, berkumur sebanyak 3 kali
dan membersihkan gigi hingga bersih agar tidak ada bekas makanan yang ada di gigi. Disunahkan juga untuk membersihkan hidung dengan menghirup air dengan sekali hirup dan mengeluarkannya dengan cara memencet hidung dengan tangan kiri juga sebanyak 3 kali. Nah, yang ketiga, mencuci muka 3 kali. Tata cara wudhu selanjutnya adalah dengan mencuci muka sebanyak 3 kali. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri. Yang keempat, mencuci kedua belah tangan hingga siku. Berikutnya, siram air pada tangan sampai membasahi kedua siku. Hal ini telah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah ayat 6 yang memiliki arti dan basuhlah tangan-tanganmu sampai siku. Rasulullah membasuh tangannya yang kanan sampai melewati sikunya. Dilakukan sebanyak 3 kali, hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, mengusap kepala. Tata cara wudhu berikutnya adalah dengan mengusap kepala hingga ke belakang. Mengusap kepala ini perlu dibedakan dengan mengusap dahi atau sebagian kepala. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah ayat 6 yang memiliki arti dan usaplah kepala kalian. Rasulullah SAW mencontohkan tentang caranya mengusap kepala, yaitu dengan kedua telapak tangannya yang telah dibasahi dengan air, lalu ia menjalankan kedua tangannya mulai dari bagian depan kepala sampai ke belakang tengkuknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 235 dan Tirmizi nomor 28. Yang keenam, membersihkan kedua telinga. Setelah mengusap kepala, dilanjutkan dengan membersihkan kedua telinga tanpa perlu mengambil air baru. Membersihkan telinga dalam tata cara wudhu dan bacaannya ini dilakukan dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian ibu jari mengusapkan kedua daun telinga. Hal ini dilakukan secara bersamaan antar telinga kanan dan telinga kiri. Nomor 7, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tata cara wudhu sesuai sunnah selanjutnya adalah dengan membasuh kedua kaki sampai mata kaki hingga 3 kali. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Untuk membasuh kaki hingga mata kaki ini, Rasulullah SAW mendahulukan kaki kanan hingga 3 kali, kemudian kaki kiri juga demikian. Saat membasuh kaki, Rasulullah menggosok-gosokkan jari kelingkingnya pada sela-sela jari kaki. Hadis riwayat Bukhari Fathul Bari. Rasulullah menyuruh umatnya agar berhati-hati dalam membasuh kaki, karena kaki yang tidak sempurna cara membasuhnya akan terkena ancaman neraka. Gosok celah-celah jari dan pastikan tumit yang terlipat kulitnya mengenai air wudhu. Yang kedelapan, membaca doa setelah wudhu. Setelah bersuci dengan tata cara wudhu yang benar, kamu disunahkan untuk membaca doa wudhu. Saat membaca doa wudhu ini sebaiknya menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan. Berikut ini doa setelah wudhu beserta artinya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas solihin. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang menyekutukan baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat dan jadikanlah aku orang yang suci dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang saleh.